Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing merupakan salah satu hewan yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Tidak hanya dianggap sebagai hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan, namun dalam Islam, kucing memiliki makna yang lebih dalam. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kucing dianggap sebagai hewan yang penuh berkah dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Lalu apa saja keutamaan dan manfaat memelihara kucing dalam Islam? Keutamaan memelihara kucing menurut Islam. Islam merupakan agama yang baik dan sempurna. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencintai, menjaga, dan berperilaku baik terhadap sesama, namun juga memerintahkan kita untuk menyayangi dan berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga memperingatkan kita agar kita menyayangi hewan peliharaan, sekalipun itu binatang sembelihan, seperti yang tertulis dalam hadis berikut. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah seseorang yang menyayangi hewan, sekalipun hewan tersebut adalah hewan sembelihan, Allah akan merahmati orang tersebut pada hari kiamat. Dan sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa semasa hidupnya Rasulullah SAW memiliki binatang peliharaan berupa kucing. Dan beliau sangat menyayangi kucingnya. Kucing memang merupakan hewan yang bisa dijadikan sebagai peliharaan, sekaligus dijadikan teman oleh manusia. Karena dengan memelihara kucing, kita jadi punya kesibukan dan tidak merasa kesepian. Islam tidak melarang umatnya memelihara kucing, karena kucing memiliki beberapa keutamaan. Berikut keutamaannya menurut Islam. Yang pertama, menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan membuang kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang kedua, mendapatkan rahmat di akhirat kelak. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kucing bukanlah hewan najis. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, kucing ini tidak najis,
Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kucing dapat sebagai obat terapi untuk mental. Kucing terkenal sebagai hewan peliharaan yang setia dan menghilangkan rasa kesepian. Dan orang yang memelihara kucing seringkali mengajak kucingnya mengobrol dan bermain. Hal tersebutlah yang dapat menjadi obat terapi untuk mental atau emosi yang sedang tidak stabil. Yang kelima, mengajarkan untuk memiliki sikap empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau yang lainnya dapat membuat seseorang memiliki rasa empati yang tinggi, karena tanpa disadari ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka ketika kita telah berempati terhadap hewan, tentu kita akan merasa memiliki empati kepada sesama. Yang keenam, bernilai sedekah. Islam selalu mengajarkan agar umatnya untuk berbuat baik kepada setiap makhluk hidup dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah. Dalam bersedekah tidak hanya dapat dilakukan kepada sesama, namun juga dapat dilakukan melalui hewan-hewan dan makhluk hidup bernyawa lainnya, seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang basah akan mendapatkan pahala kebaikan seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing tersebut. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa menolong atau memberi makan dan minum hewan merupakan sebuah kebaikan. Dan jika seseorang memelihara kucing, maka ia telah melakukan kebaikan. Yang kedelapan, mendapatkan pahala. Dengan memelihara dan menyayangi kucing dengan baik, maka kita telah melakukan kebaikan. Dan telah dikatakan dalam sebuah hadis bahwa memberi makan setiap makhluk yang bernyawa adalah sedekah. Dan hal tersebut dapat mendatangkan pahala. Namun sebagai muslim yang baik, janganlah berpaku pada pahala yang didapat. Lakukan semua itu karena niat tulus semata untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, mengajarkan untuk saling menyayangi. Memelihara kucing atau hewan lain mengajarkan kita untuk menyayangi setiap makhluk hidup ciptaannya dan tidak berbuat aniaya. Yang ke-10, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dengan memelihara seekor kucing, seseorang telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya, karena semasa hidupnya Rasulullah menyayangi setiap makhluk hidup ciptaan Allah dan tidak berbuat aniaya.
Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah juga memiliki seekor kucing sebagai peliharaan. Kucing tersebut sering tidur di atas jubah yang sering dipakai Rasulullah. Dan ketika kucing tersebut tidur di atas jubah itu, Rasulullah tidak ingin mengganggunya sehingga beliau memotong lengan jubah yang ingin dipakainya tersebut untuk agar tidak mengganggu tidur si kucing. Hukum memelihara kucing dalam Islam memang diperbolehkan, namun hal tersebut tetap ada batasan-batasannya. Sebagai muslim, kita tidak boleh menyayangi kucing melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu perkara telah Allah berikan aturan dan ilmunya melalui sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, sebagai muslim yang baik, kita haruslah mengikuti sumber pedoman dan dasar hukum Islam yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.